Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, Ibu Cindy dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gabriela Clementia Gratiaviane dari kelas Digital Auditing 1 AK605. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek penilaian kualitas auditor. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing 1 kelas AK605. Yang pertama, apa sih auditing itu sebenarnya? Secara sederhana, auditing adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk melaporkan sejauh mana informasi atau bukti-bukti tersebut sudah cocok dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, proses ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi atau kompeten atau independen juga. Contoh yang paling umum adalah audit laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan. Di sini, laporan keuangan perusahaan ini menjadi informasinya, dan standarnya adalah prinsip akuntansi yang berlaku pada saat itu juga. Bukti-bukti yang dikumpulkan pun bisa beragam, mulai dari dokumen internal hingga sumber-sumber atau dokumen dari eksternal, dan output akhirnya itu merupakan sebuah laporan audit. Lalu apa saja sih syarat untuk bisa melakukan audit? Standar profesional akuntan publik memberikan kita 3 panduan utama dalam bisa melakukan audit. Ini syarat menjadi auditor. Tertera dalam menurut SPAP SA seksi 150 atau Standar Profesional Akuntan Publik SA seksi 150. Yang pertama, adanya keahlian dan pelatihan teknis. Audit ini harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian atau pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Lalu yang kedua ada independensi sebagai sikap mental. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental ini harus dipertahankan oleh seorang auditor. Lalu yang terakhir, kemahiran profesional. Jadi dalam melaksanakan audit hingga menyusun laporan auditnya, auditor itu wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi dan independensi auditor. Seorang auditor adalah seorang profesional yang tugasnya menilai kewajaran keuangan dan sifat utamanya adalah kompeten serta independen. Kompeten ini berarti auditor mampu memahami seluk-beluk laporan keuangan dan tahu persis bagaimana cara dia melakukan proses audit itu sendiri. Kompetensi ini tidak datang begitu saja, melainkan harus dicapai melalui kombinasi pendidikan formal, pengalaman praktik, dan pelatihan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, independen itu artinya auditor tidak boleh memihak siapapun, atau dalam kata lain, auditor harus bersifat netral dan tidak memihak ke pihak manapun. Mereka harus netral dan objektif dalam memberikan penilaian. Lalu selanjutnya ada profesionalisme auditor. Profesionalisme ini ibarat jantungnya bagi seorang auditor. Seseorang bisa dikatakan profesional jika ia dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, mengikuti standar yang berlaku, dan yang terpenting mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi profesionalisme ini bukan hanya soal keahlian saja, namun juga tentang komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus. Selanjutnya tentang etika profesi auditor. Auditor dalam hal ini memegang tanggung jawab yang besar terhadap publik, sehingga mereka wajib memberikan penilaian yang netral dan objektif. Etika profesi inilah yang membangun reputasi dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Mengapa etika profesi ini begitu penting? Yang pertama, untuk menjaga kerahasiaan informasi dari klien. Lalu yang kedua, untuk menjamin objektivitas dalam setiap penilaian dari auditor itu sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas audit itu sendiri. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sudah merumuskan prinsip-prinsip etika profesi yang menjadi kompas bagi para akuntan publik itu sendiri. Prinsip-prinsip ini meliputi tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan independensi, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Jadi jelas, kualitas audit itu tidak hanya diukur dari kompetensi dan independensi saja, tapi juga sangat bergantung pada sejauh mana seorang auditor menerapkan prinsip-prinsip etika profesi ini dalam pekerjaannya.
Nah, untuk memberikan gambaran nyata tentang betapa pentingnya etika profesi ini, mari kita lihat salah satu kasus paling fenomenal dalam sejarah, yaitu skandal Enron dan KPK Arthur Andersen. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah dengar kasus ini. Jadi di akhir tahun 90-an, Enron ini merupakan raksasa energi dari Amerika Serikat yang sangat dikagumi karena inovasinya. Perusahaan ini secara rutin melaporkan pertumbuhan laba yang sangat fantastis, yang tentunya membuat harga sahamnya terus-menerus meroket. Tapi ternyata di balik semua itu, ada dapur yang tidak sehat. Inti dari skandal ini adalah penggunaan entitas tujuan khusus atau Special Purpose Entities atau SPE untuk membuang atau memusnahkan utang-utang Enron dari neraca. Jadi utang-utang ini biar nggak kelihatan sama investor atau regulatornya. Jadi dengan mengalihkan utang atau memusnahkan utang ini ke SPE, neraca Enron ini tampak bebas dari liabilitas atau utang-utang. Jadi bisa membuat perusahaan Enron ini tampak jauh lebih kuat daripada yang sebenarnya. Jadi kelihatannya labanya sangat besar gitu. Di saat yang bersamaan pula, Enron ini mencatat laba fiktif dari transaksi dengan SPE tersebut, sehingga menggelembungkan laba yang dilaporkan. Jadi laba di laporan keuangan Enron itu jadi terlihat sangat besar, padahal sebenarnya dia tidak memiliki keuntungan atau laba yang real. Namun di balik semua ini ada KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen ini salah satu dari 5 firma audit terbesar di dunia pada saat itu. Enron dan KAP Arthur Andersen bekerja sama dalam menyiapkan entitas ini. Jadi entitas SPE ini disiapkan oleh Enron dan KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen ini sebenarnya merupakan auditor eksternal dari Enron selama bertahun-tahun. Jadi dia memang sudah bekerja sama Enron selama bertahun-tahun. Selain mengaudit, KAP Arthur Andersen juga menerima bayaran jutaan dolar dari Enron untuk jasa konsultasi non-audit yang jumlahnya jauh lebih besar dari bayaran audit itu sendiri. Meskipun menyadari praktik akuntansi Enron yang sangat agresif, mereka tetap menyetujui laporan keuangan perusahaan itu. Saat SEC memulai investigasi, salah satu mitra Andersen memerintahkan pemusnahan ribuan dokumen audit terkait Enron. Dampak yang diakibatkan oleh kasus skandal Enron dan KAP Arthur Andersen ini sangat menghancurkan bagi kedua belah pihak. Enron mengajukan kebangkrutan pada akhir tahun 2001 yang menjadikan kegagalan perusahaan terbesar atau korporat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Sementara itu, KAP Arthur Andersen didakwa menghalangi keadilan. Meskipun tuntutan pada akhirnya dibatalkan, kerusakan reputasi yang parah dan eksodus pelanggan menyebabkan firma tersebut pada akhirnya bubar juga. Lalu selanjutnya, apa saja sih pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen dalam etika profesi? Yang pertama, ada konflik kepentingan yang sangat besar. Selain menjadi auditor, KAP Arthur Andersen juga menyediakan jasa konsultasi internal untuk Enron yang bayarannya jauh lebih besar daripada bayaran audit itu sendiri. Hubungan finansial yang erat ini jelas mengancam independensi dari KAP Arthur Andersen itu sendiri. Yang kedua, meskipun mereka tahu praktik akuntansi Enron yang sangat agresif, mereka tetap memberikan persetujuan atau menyetujui laporan keuangan dari Enron itu. Lalu yang paling fatal ini, ketika regulator mulai melakukan investigasi, salah satu pimpinan KAP Arthur Andersen malah memerintahkan anggotanya untuk memusnahkan ribuan dokumen audit atau berkas audit yang terkait dengan Enron itu. Jadi kasus ini itu menunjukkan adanya krisis independensi dan pelanggaran etika profesi yang sangat parah. Tekanan untuk mempertahankan Enron sebagai klien yang sangat menguntungkan membuat KAP Arthur Andersen ini mengorbankan objektivitas mereka. Mereka secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar dari etika profesi itu sendiri. Jadi yang pertama itu yang dilanggar ada integritas. Integritas mereka itu hancur saat mereka menyetujui atau memberikan persetujuan pada laporan keuangan palsu dan menghancurkan bukti-bukti atau sumber-sumber auditnya. Lalu yang kedua ada objektivitas. Objektivitas mereka jelas juga terkompromi oleh adanya konflik kepentingan finansial itu sendiri. Lalu yang terakhir terkait perilaku profesional mereka. Perilaku profesional mereka ini juga sangat gagal total karena mereka tidak menentang manajemen Enron. Mereka itu justru malah ikut serta dalam memanipulasi laporan keuangannya. Berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama, kualitas seorang auditor berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu kompetensi, independensi, dan etika profesi.
Tiga pilar utama ini ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu yang kedua ada, seorang auditor harus memiliki keahlian teknis yang memadai dan terus-menerus diasah. Lalu yang ketiga, sifat independensi dalam menghindari konflik kepentingan merupakan hal yang mutlak dalam menjaga objektivitas dari seorang auditor. Lalu yang terakhir, studi kasus pada Enron dan KP Arthur Andersen ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana pelanggaran independensi dan etika profesi yang dapat menyebabkan kehancuran satu sama lain. Kehancuran yang diakibatkan tidak hanya bagi perusahaan saja, namun bagi auditor juga. Selain itu, kehancuran ini juga dapat merusak kepercayaan publik secara luas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit gambaran dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Cindy dan teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam semuanya.